Aliansi Santri Melawan Kekerasan Seksual, WCC Jombang, dan Kementerian PPA yang mengadvokasi korban, Mas Beki, rekaman podcast di salah satu ruang PN Surabaya. Di antara proses sidang perkara yang mereka advokasi, tanggal 18 Agustus tahun 2022. Dengan adanya fasilitas ini, benarkah proses hukum Mas Beki bebas intervensi? Perjuangan, LSM Aliansi Santri Melawan Kekerasan Seksual Jombang untuk memperjuangkan korban pencabulan, Mas Beki sepertinya mendapatkan banyak sekali dukungan. Selain mendapat fasilitas mobil dinas dari Dinas PPKB dan PPA Kap Jombang ketika menggelar aksi di PN Surabaya pada tanggal 18 Agustus tahun 2022, LSM ini juga mendapatkan fasilitas untuk mengadakan podcast di salah satu ruang PN Surabaya di hari yang sama. Isi podcastnya menyuarakan perjuangan mereka. Podcast tersebut ditayangkan oleh kanal YouTube Ahmad Sofyan, seorang ahli hukum pidana salah satu universitas swasta, dengan judul Dialog Pemantauan Sidang Anak Kiai Jombang. Video ini diunggah pada tanggal 30 Agustus tahun 2022 dan sudah ditonton lebih dari 1000 kali. Lebih jelasnya mengenai apa materi yang diangkat, silakan langsung ke kanal tersebut. Memang, siapapun berhak menyuarakan pandangan terhadap suatu peristiwa, demikian juga dengan aliansi, WCC, dan PPA. Tetapi, yang agak aneh, kok bisa acara ngobrol bareng Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Ice Margaret dan Direktur WCC Jombang Ana Abdillah itu direkam di salah satu ruang PN Surabaya? Bukankah PN Surabaya sedang menggelar sidang peristiwa yang dibahas? Apakah kira-kira ini tidak memengaruhi netralitas pengadilan? Kesan yang muncul seolah-olah mereka difasilitasi oleh PN Surabaya. Tidak mungkin bisa menggunakan ruangan sebuah institusi tanpa izin tuan rumah, kan? Apakah PN tidak tahu jika Syarif Abdurrahman, Korlap Aksi Aliansi yang mengampu dialog tersebut, dan dua narasumbernya berpihak pada salah satu pihak yang berperkara? Apakah ini tidak memengaruhi netralitas dan independensi PN? Atau PN malah kebobolan? Mungkin kapan-kapan wartawan yang ngepost di PN Surabaya dan meliput perkara ini bisa mengonfirmasinya. Memperjuangkan keadilan itu mulia, tentunya jika perjuangan ditempuh dengan cara-cara yang adil. Jika melampaui batas, malah melabrak keadilan itu sendiri. Pengadilan yang benar-benar adil menerapkan hukum tanpa intervensi dari pihak-pihak yang berperkara. Pengadilan yang tidak direcoki, apalagi malah ikutan merecoki. Tagar Forensik Narasi. Follow Instagram @forensik_narasi. Status Gede Pasek di Facebooknya. Fasilitas pendemo di ruang pengadilan. Menarik ya, pendemo bisa buat podcast, hadirkan narasumber dari unsur pendemo itu sendiri, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dengan menggunakan fasilitas ruangan di Pengadilan Negeri PN Surabaya. Spesial sekali ruangan disiapkan oleh pengadilan yang akan mengadili kasus ini, konon, dengan objektif. Bahkan kementerian sempat mau intervensi masuk ruang sidang, termasuk narasumber tersebut yang bernama Ice Margaret Robin, Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Kementerian PPA. Saat itu sempat dikabulkan majelis hakim, namun kami keberatan dan menantang, sekalian dibuka saja agar wartawan dan masyarakat umum bisa lihat sidang. Kini mereka difasilitasi menggunakan ruangan milik pengadilan, sementara kami saja, sebagai pihak yang langsung terkait dalam kasus itu, harus kalau di luar sidang, duduk di ruang tunggu pada umumnya. Mereka bisa asyik di dalam ruangan ber-AC difasilitasi pengadilan, membangun opini. Terlihat juga dengan nyata,
jika eksekutif mengintervensi kasus ini melibatkan tekanan mereka, melalui Kompolnas dan Komisi Kejaksaan. Sehingga jelas, terdakwa dikeroyok segala penjuru. Belum lagi para pendemo difasilitasi mobil plat merah mewah milik Pemkab Jombang saat berdemo di PN Surabaya. Sulit mengatakan petinggi Pemkab Jombang tidak terlibat di dalamnya. Betul-betul tidak mudah, menjadi anak tunggal dari istri yang sah, dari pengasuh Ponpes Sidikiyah, yang bertalenta bisnis dan seniman ini. Masa depannya harus dihancurkan, agar tidak bisa memimpin pondok, pabrik rokoknya dihambat untuk berkembang, dan berbagai aktivitasnya berusaha dijatuhkan citranya. Dia harus dijauhkan dari istri dan keempat anaknya. Dalam posisi itulah Mas Beki harus menghadapi, satu orang pelapor berusia 25 tahun saat ini, dan 20 tahun saat kejadian dan belasan lembaga yang diorkestrasi kekuatan besar di belakang layar telah memainkannya. Uniknya, pelapor, baru melapor 2,5 tahun setelah kejadian, 2,5 tahun setelah kesiapan maunya di istri Mas Beki tertolak, 2,5 tahun setelah rayuan chattingnya tidak tertanggapi Mas Beki. Dan publik disuguhi peradilan opini, kalau Mas Beki predator santriwati di bawah umur, lewat peradilan opini. Sebuah gerakan kejahatan atas alasan dan kemasan perjuangan kemanusiaan yang luar biasa. Apalagi pemimpin demonya, konon juga sudah berpengalaman mengurus istri TKI yang kesepian. Jadi kloplah semuanya. Dah gitu aja.